kalau namanya saling itu nanti gantian Pak ya. Kan saling itu gantian. Kalau searah itu enggak saling namanya. Maka dari itu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila nanti yang saya sampaikan ada yang tidak pas, ada yang kurang berkenan, mohon maafnya dan mohon maklumnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah serta pertolongannya kepada kita sekalian, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majelis yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat berita ya di televisi atau mungkin di media sosial bahwa saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang mau beribadah sulit ya, mau bertolabul ilmi sulit ya. Yang paling terkini beritanya saat ini adalah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah ya, baru umur 5 bulan, 3 bulan, bahkan 1 bulan ya, tidak sempat lagi bertolabul ilmi, tidak sempat lagi beribadah karena sudah sampai saatnya Allah wafatkan, Allah jadikan mereka syuhada. Jadi kalau kita melihat kita ini ya sebenarnya iri ya, tapi mereka juga mungkin demikian ya. Kalau melihat kita bisa dalam keadaan nyaman, dalam keadaan aman ya, bisa melaksanakan ibadah, bisa jauh dari pertikaian dan permusuhan, maka sangat kita menjadi orang yang mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mensyukuri keadaan. Jadi kita keadaannya sangat aman dan nyaman ini, maka bentuk syukurnya salah satunya adalah ya lebih semangat dalam beramal dan beribadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita kuatkan hati kita kirimkan doa pada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mereka yang telah menjadi syuhada diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berjihad langsung melawan daripada kaum kafir ya, kaum Zionis, nah jihadnya kita adalah melawan daripada kebodohan dan kekufuran ya. Bentuk daripada kekufuran itu diantaranya adalah orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita mengajak diri kita dan saudara-saudara kita untuk lebih semangat daripada beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat teriring salam semata turahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga pada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalau kita bersolawat 1 kali, maka kita akan diberikan 10 kebaikan. Jadi 10 kebaikan akan kembali pada diri kita. 1 kali kembali 10 ya. Jadi ibaratnya kita beli 100 rupiah, dapatnya 1000 rupiah. Kalau kita sholawat untuk Nabi, kembali untuk diri kita. Kita sholat kepada keluarga Nabi, kembali kepada keluarga kita. Kita sholawat kepada para sahabat Nabi, maka kembali juga pada sahabat-sahabat kita. Maka kalau kita bersolawat, kita lengkapi. Mudah-mudahan kembali untuk diri kita, kemudian keluarga kita dan sahabat-sahabat kita. Kalau sholawat kan nggak banyak modal ya, maka nggak usah pelit-pelit. Kita ini kadang-kadang pelit ya, sampai sholawat aja pelit.
Padahal kita tahu kebaikannya akan kembali pada diri kita masing-masing. Sehingga kadang-kadang karena kita tidak melihat balasannya cash, nah kita ini kadang-kadang kurang semangat. Nah, padahal sangat banyak manfaat daripada kita bersolawat kepada Nabi. Bahkan tanpa solawat doa kita pun akan tertahan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kita ada usaha, ya, usaha untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita merasa, ya, ini mungkin yang bicara aja ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pertanyaannya, Allah itu jauh atau dekat? Ya, Allah itu jauh atau dekat? Sehingga ada istilah, mari kita sama-sama mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini jauh atau dekat? Kalau jauh berarti kita mendekat. Tapi kalau dekat, kenapa kita harus mendekat? Ya, padahal Allah itu sangat dekat. Bukankah Allah ada di mana-mana? Ya, bukankah Allah ada di mana-mana? Tapi kadang-kadang kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menyebabkan kita ini merasa jauh dari Allah? Mari sama-sama kita renungkan. Ketika kita berdoa, ya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala, yakin nggak doa kita itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang kita ini nggak pede, Pak, dengan doa kita. Ya, nggak pede. Karena ngerasa nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat dekat. Bahkan Allah sebenarnya yang menyampaikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti akan aku kabulkan. Tapi kadang-kadang kita ini ngerasa doa yang kita panjatkan tidak terkabul. Karena merasa diri kita enggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat dekat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ada beberapa kesalahan dalam diri kita sehingga kadang-kadang kita merasa kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salah amal. Ya. Salah amal itu kita beramal dengan amalan yang salah. Amalan yang salah adalah amalan maksiat. Nah, jadi ada amal solihah, ada amal maksiat. Kalau amal solihah menjadikan kita merasa dekat dengan Allah. Tapi kalau amal maksiat menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya enggak jauh, Pak, terhalang. Ya, tertutup dengan hijab. Ini maksiat itu membuat hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau amal solihah membuka hijab sehingga diri kita semakin terang, ya, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita introspeksi. Hari-hari kita dipenuhi atau dibanyai amal solihahnya atau amal maksiatnya. Kita memang betul beramal solihah, tapi kalau prosentasenya lebih banyak maksiatnya, ya tetap terhalang. Jadi amal-amal maksiat itu akan membuat kita terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengumpamakan, ya, kalau satu amal maksiat itu menjadikan hati kita ini tertitik satu noda hitam. Nah, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, maka makin gelap. Cara membersihkannya adalah dengan bertaubat, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berzikir nanti hatinya menjadi terang. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini setelah salah amal adalah salah dalam beramal. Jadi amalannya sudah amalan solihah, tapi melaksanakannya salah. Ini pun tetap menjadikan kita terhalang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa?
yang paling mudah, apapun amalan yang kita lakukan, niatnya bukan untuk karena Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya amal jadi sia-sia. Jadi kalau kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita berhaji, ya, tapi niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya menjadi sia-sia. Tidak menjadikan kita terang dan dekat dengan Allah, bahkan menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit ya di antara kita mungkin ya, kok hatinya ini rasanya enggak tenang, gelisah ya. Masalah kok perasaan enggak selesai-selesai. Datang silih berganti, bertubi-tubi bahkan ya. Karena mungkin kita salah amal dan salah dalam beramal. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang-kadang salah tempat. Ya. Jadi kita ingin dekat pada Allah, tapi tidak di tempat yang Allah senang di situ. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengarkan ya, kalau di majelis ini sering kali kita dengarkan. Sering dibaca ketika taklim habis maghrib atau habis subuh. Tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Tapi kenyataannya banyaklah bangunan megah-megahnya itu berupa pasar daripada masjid. Yang namanya minimarket sampai big market ya, plaza, itu di mana-mana pengunjungnya banyak. Itu. Kalau kita ya sekali-kali gitu kan ke Transmart ya, ke mana Lampung Mall Plaza ya, pengunjungnya banyak sekali. Dari buka sampai tutup, nggak sepi-sepi. Ya, tapi kalau masjid dari subuh sampai subuh isinya hanya waktu sholat. Nah, ini introspeksi untuk kita semuanya. Ya, jadi dari buka sampai tutup, kalau tempat-tempat pasar itu ramai. Kalau pasar Mulia Asri buka sampai jam 12 malam, saya yakin ramai sampai jam 12 malam. Ya, gitu. Nah kita kadang-kadang salah tempat. Kita ingin mencari Allah Subhanahu wa taala tidak di tempatnya. Jadi kalau kita mau mencari Pak RK misalkan, itu lebih banyak peluang ketemunya kalau kita nungguin di rumahnya. Sejauh-jauhnya Pak RK pergi pasti akan kembali ke rumahnya. Ya kan? Kalau kita mau nyari Pak RK itu, ya kan? Kalau nyari ke kantornya mungkin nggak ketemu karena masih dinas luar. Kalau nyari ke warganya belum tentu kemana warganya, tapi tungguin aja di rumahnya, pasti ketemu. Nah begitu pula kalau kita cari Allah Subhanahu wa taala, ya banyak-banyak kita di masjid, pasti ketemu. Enggak ketemu maghrib ya ketemu isya insya Allah. Enggak ketemu isya ya ketemu subuh insya Allah. Enggak ketemu subuh ya zuhur insya Allah ketemu. Ya zuhur enggak ketemu, asar insya Allah ketemu. Terus tungguin 5 waktu, insya Allah ketemu. Ya kan? 5 waktu kita apa kita tambah dengan duha ya 6 waktu, tambah dengan tahajud 7 waktu. Sampai enggak ketemu juga, insya Allah ketemu di akhirat. Ya. Insya Allah itu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ini kurang semangat dalam mencari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita umur, berikan kita kesehatan, kita lebihkan lagi waktu kita untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, saya tidak hafal hadisnya, tapi insya Allah ingat maksudnya.
Ini sering kita dengarkan, tapi susah sekali kita amalkan. Ya, saya masih ingat yang Jumat lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berikan kita penghargaan karena sulitnya kita melaksanakan amal. Ya. Karena memang amal-amal agama ini sulit. Walaupun nggak ada modal. Ya, nggak keluar modal. Sulitnya minta ampun. Ya. Jadi orang yang datang ke masjid sebelum azan dikumandangkan itu nanti dibangkitkan wajahnya bersinar seperti matahari. Terang sekali, ya, terang sekali. Jadi umpamanya jam untuk sholat maghrib itu jam 6 kurang 5 menit, kita usahakan jam 6 kurang 10 itu sudah siap untuk berangkat ke masjid. Jadi siap, betul-betul siap, ya, untuk ke masjid. Kenapa? Kita ingin dibangkitkan nanti terang wajah kita ini, seterang matahari. Tapi kalau yang berangkat ke masjid itu setelah azan dikumandangkan, tapi belum qomat, nah, ini seperti bulan purnama, ya, indah, tapi ya tetap kurang terang karena bulan purnama. Seterang-terangnya bulan purnama masih remang-remang, ya kan? Nah, tapi yang datang setelah qomat dikumandangkan, ini seperti lampu kecil, ublik ya, ublik mungkin. Tapi ya masih ada terang-terangnya, masih ada terang-terangnya. Ini sering kita dengarkan, tapi usaha untuk ini sulit sekali, ya, sulit sekali. Bahkan yang sudah berangkat sebelum adzan pun masuknya nunggu qomat. Ya ini kita kan saling menasehati ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan, mohon maaf. Karena dihitungnya itu kalau sudah masuk masjid, ya sudah masuk masjid. Maka kalau orang kita dulu diajarkan sama ustaz-ustaz kita, ya di surau, di apa itu, puji-pujiannya itu kan salah satunya ya nunggu imam itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah sinambi nunggu imam. Terus puji-pujian. Jadi amalan sebelum qomat dikumandangkan itu adalah sholat sunnah dan puji-pujian. Ini sejak kecil ini sudah ditanamkan sama kita oleh ustaz-ustaz kita di surau, di Langgar ya. Jadi amalannya sebelum qomat itu adalah sholat sunnah dan puji-pujian. Nah, maka mari kita rubah sedikit demi sedikit kebiasaan kita. Karena sekarang ini banyak yang terlihat bukan sholat dan puji-pujian sebelum qomat itu ya puji-pujian yang lain, ya, amalan yang lain. Nah ini sayang sekali ya kan, sayang sekali. Allah sudah berikan nikmat berupa bisa hadir di masjid, bisa hadir ke masjid, nah tinggal ditingkatkan amalnya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang kecil itu ya, terlihat sepele, ya, terlihat tidak begitu penting mungkin di mata kita, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting. Karena menunjukkan semakin cintanya hamba pada pencipta itu adalah dari amalnya. Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan, tidak digunakan. Itu ibarat kita kalau diberikan kesempatan oleh saudara kita mungkin ya, diberi kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, nah, maka sahabat kita, saudara kita akan menggerutu, ya kan? Kalau sahabat atau saudara kita yang menggerutu, ya mungkin nggak terlalu ngefek. Tapi kalau Allah yang menggerutu terus diserukan kepada malaikat, nah, kebetulan yang dengar malaikat Israel, nah, disegerakan. Karena kita ini kontraknya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini kita nggak tahu tapi Allah tahu.
ya kan? Kita nggak tahu kontrak kita ini jam berapa, hari apa, ya, bulan berapa, tahun berapa, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Ya. Jadi umpama dirubah pun nggak masalah. Ya, dirubah pun nggak masalah karena kita nggak tahu, gitu kan. Kalau kata Allah kepada malaikat, segerakan, ya disegerakan. Gitu. Karena Allah yang buat kontraknya. Makanya rezeki, jodoh, maut itu kita nggak tahu kontraknya, karena sewaktu-waktu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun awalnya sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, tapi Allah juga punya kuasa untuk merubah di Lauhil Mahfuz itu. Gitu. Maka rezeki kita akan bertambah dengan sedekah. Jadi Allah berikan modal awal. Misalkan rezeki kita itu sekian rupiah, tapi karena rajin bersedekah, Allah tambah rezekinya. Nggak sulit bagi Allah, ya, nambah saldo untuk hambanya. Bang aja kalau kita nabung 1 miliar, kita dikasih bonus. Kalau kita sedekah, Allah kasih bonus. Dalam Al-Quran disebutkan yang paling kecil 700 kali lipat dikali 1000. Nah, yang tidak terhitung itu di kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sampai sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu unlimited, ya. Jadi saldonya unlimited. Nah, kalau orang yang rajin berinfak, bersedekah. Sama dengan kita usaha untuk amal ibadah, maka Allah akan berikan semangatnya juga unlimited. Semakin kita usaha untuk beramal, maka akan semakin semangat kita mengamalkannya. Tapi sekali kita menunda amal, maka kita akan merasakan malasnya beramal. Berkali-kali lipat malasnya ketika kita menunda satu amalan. Contoh, ketika Ramadan kita baca Al-Quran, maka Allah akan berikan semangat yang luar biasa untuk menghatamkan Al-Quran. Setelah Ramadan kita tunda baca Al-Qurannya, maka khatamnya nanti nunggu Ramadan. Nah, ini bisa dibuktikan, ya. Kalau Ramadan kita ada semangat beramal, maka Allah tambah semangatnya. Tapi setelah Ramadan kok kita menunda, nah, maka ya malasnya dilipat gandakan. Ya kita introspeksi diri kita masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang bisa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan? Ya, untung kita ini masih ada majelis-majelis yang mengajak kita mengamalkan baca Al-Quran. Ya, ada khatmil Quran, tingkat musola, tingkat masjid, ya. Ada di kantor masing-masing mungkin. Seandainya nggak ada itu, kemudian nggak berangkat malam Jumat Yasinan, lepas seminggu itu nggak buka Al-Quran, ya, nggak ikut khatmil Quran, kemudian malam Jumat nggak ikut Yasinan, hampir pasti itu nggak kebuka Al-Quran seminggu itu. Kebanyakan itu. Maka beruntung kita masih ada majelis-majelis yang mengajak kita berbuat amal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kuatkan diri kita, ya. Kita kuatkan diri kita, mohon senantiasa pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan apa? Keringanan, kemudahan dalam melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari yang kecil-kecil. Amalan-amalan itu menjadi kuat dari yang kecil-kecil. Maka kalau yang kecil-kecil itu ditinggalkan, yang besar pasti terlewatkan. Ya, dari yang kecil-kecil. Sholat, kalau kita mampu, ya, merutinkan sholat sunnah rawatib, saya yakin wajibnya nggak ketinggalan.
Bagaimana bisa orang sunnah qobliyah dilaksanakan, sunnah ba'diyah dilaksanakan, kok sholat wajibnya enggak? Ya, orang sholat sunnah qobliyah maghrib, kemudian waktu qomat malah enggak sholat, habis itu sholat ba'diyah, kan enggak mungkin ya. Nah, kalau orang yang merutinkan sholat sunnah rawatib, qobliyahnya dilaksanakan, ba'diyahnya dilaksanakan, wajibnya pasti terlaksana. Nah, itu. Maka dari yang kecil-kecil, datang kita sholat sunnah tahiyat masjid, kemudian qobliyah, pasti wajibnya ikut terlaksanakan. Begitu juga dengan zakat. Zakat pasti tertunaikan kalau diawali dengan yang kecil-kecil, sedekah subuh, ya. Kemudian setiap sholat Jumat, jangan sampai kotak lewat begitu saja. Ini. Maka kalau sampai kotak lewat begitu saja, ini tanda-tanda ini, tanda-tanda enggak biasa sedekah subuh. Itu. Karena kalau yang biasa sedekah subuh tidak akan membiarkan kotak hari Jumat itu lewat begitu saja. Ya. Maka minimal kita upayakan sedekah sehari 1.000 rupiah. Berapa? 1.000 rupiah. Kalau dikumpulkan karena sibuk nggak bisa tiap hari, ya di hari Jumat itu 1.000 kali 7 hari, 7.000 rupiah. Dibulatkan, ya, dibulatkan. Karena dibulatkan itu dan kita telat kena denda, jadinya 10.000. Bukan dibulatkan ke bawah 5.000, diskon lagi jadi 2.000. Nah, jadi kita niatkan, Pak. Kalau kita niatkan, insya Allah Allah berikan jalan. Jadi kita niatkan mulai hari ini sedekah 1 hari 1.000. Kalau tiap hari nggak kena penalti. Tapi kalau nunggu hari Jumat kena penalti. Jadinya 10.000. Jadi jangan berpikir, nah nanti duitnya kalau banyak untuk apa? Ya nggak usah pikir, Pak. Ya, kita berinfak itu niatnya memang perintah Allah. Tanda kita syukur pada Allah. Allah berikan kita nikmat berupa materi, itu 1.000 diantaranya kita sedekahkan. 1.000 rupiah setiap hari. Maka kalau dalam seminggu itu 7.000. Itu minimal, Pak. Karena susah nyari uang 500-an sekarang. Lebih mudah cari 2.000-an. Nah, ya, lebih mudah cari 2.000-an. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mulai, insya Allah Allah akan teruskan, ya, dawamkan rezeki kita itu. Ya, kalau sudah kita mulai, syaratnya harus dimulai, Pak. Dimulai. Karena malaikat Mikail itu kalau nanti ngelihat hambanya mau sedekah nggak ada, padahal dia sudah biasa sedekah, dia akan melapor sama Allah. Ya Allah, si fulan itu biasa sedekah sehari 1.000. Hari ini catatannya nggak ada rezeki untuknya. Gimana nih ya Allah? Ya Allah akan berikan. Ya udah kasihlah berapa itu kan? Tambah-tambah itu 2 kali lipat, cash saldonya nambah. Ya, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kadang-kadang yang membuat kita makin jauh dengan Allah. Karena usahanya nggak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh. Jadi ibadah yang berupa amalan tanpa modal itu sholat, ya. Ini nggak ada modal, maka harus lebih sungguh-sungguh. Yang sedekah ini ada modal dari yang kecil 1.000 rupiah. Nah, mudah-mudahan nanti dari yang kecil ini akan menjadi besar, ya, akan menjadi besar. Kalau kita lihat, ya, dalam berita di media sosial ada orang mu'alaf, ya, karena hartanya banyak mau bangun 1.000 masjid di Indonesia. Kan kita iri, ya, kita iri kok bisa orang bisa bangun 1.000 masjid. Nah, jadi saya pun harusnya demikian, bisa bangun 1.000 masjid. Minimal ya masjid kita bangun, nah, supaya lebih
nyaman kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap rupiah yang kita sumbangkan, kita infakkan, ini akan jadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rupiah yang kita infakkan itulah yang sejatinya adalah tabungan kita. Jadi tabungan kita yang sejatinya adalah yang kita infakkan. Kalau yang kita makan, kita belanjakan, itu hanya untuk diri kita. Tapi yang kita simpan di bank itu sejatinya bukan untuk kita, untuk ahli waris kita. Jadi kalau kita simpan di bank, sebanyak apapun itu menjadi milik ahli waris. Tapi yang kita infakkan, nah itulah yang menjadi milik kita yang sebenarnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang kita infakkan itu akan menambah daripada semangat kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak menyadari, ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Bapak-bapak, saudara-saudara kalian, kalau punya tabungan di bank 5 juta, itu ada rasa agak tenang, ya. Punya tabungan 10 juta itu lebih tenang. Punya 10 miliar itu tenang sekali. Ya. 10 triliun lebih tenang. Sama dengan pahala. Kalau kita punya tabungan pahala, kalau dikalkulasikan mungkin ya 10 pahala, itu hati mulai sedikit tenang. Ada tabungan 1000 pahala, lebih tenang. Ada tabungan 1.000.000.000 pahala, menjadi lebih tenang lagi. Jadi ketenangan itu juga dampak dari pahala yang kita pupuk. Pahala yang kita amalkan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh hidupnya semakin tenang karena saldo pahalanya yang semakin banyak. Jadi saldo pahalanya semakin banyak, kemudian kredit dosanya semakin kecil, bahkan nggak ada, maka semakin tenang hidupnya. Bahkan kalau minta pada Allah Subhanahu wa taala, cash langsung dikasih. Karena saldonya lebih banyak daripada dosanya. Nah, kita mungkin ya, saldo pahala kita minus, kredit dosa kita surplus. Nah, sehingga kita mau kasbon nggak dapat. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala belum dikasih. Kenapa? Saldo pahalanya masih minus. Itu. Ya. Tapi kita tidak boleh berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diiringi keyakinan kita ini atas rahmatnya Allah, diiringi dengan usaha untuk amal. Diiringi usaha untuk meninggalkan maksiat. Karena zaman saat ini, zaman sekarang ini, maksiat tidak hanya di tempat-tempat terbuka, tidak hanya di tempat-tempat umum, di dalam kamar pun banyak maksiat. Medianya hanya berupa benda kecil gepeng. Gitu. Ya, kayaknya anteng, nggak pernah keluar rumah, jarang bergaul, ya kan? Tahu-tahunya utangnya banyak, karena terikat dengan pinjol. Ngisi slot, ya. Ini cerita banyak, maka tahu saya. Ada kawan tahu-tahu ngeluh kesah itu kan. Kenapa? Ya itu bangkrut, usahanya bangkrut, itu kan. Karena ikut judi online. Ini kenyataan zaman saat ini, ya kan? Kenyataan ini. Orangnya kayaknya nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah. Gitu kan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya benteng kita untuk mencegah daripada itu adalah iman dan amal. Iman aja nggak cukup, Pak, kalau tanpa amal. Karena iman ini mudah lemah tanpa amal. Hampir setiap orang Islam itu beriman, artinya yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada.
yakin neraka itu ada, yakin surga itu ada. Tapi tanpa amal, ya hanya percaya aja, tahu-tahu bleng masuk neraka. Ya kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari ya, kita perbanyak daripada amal, perbanyak amal di tempat yang Allah cintai. Nah, ini. Jadi kalau amalnya sendirian, ini kita akan mudah dikalahkan. Karena setan itu bersumpah, Pak. Setan itu bersumpah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, enggak apa-apa, saya dilaknat. Tapi saya bersumpah, dari hari ini sampai kiamat akan menggoda namanya Nabi Adam beserta keturunannya. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Setan yang dilaknat Allah itu bersumpah, Pak. Begitu sumpahnya, akan saya gelincirkan Nabi Adam dan keturunannya untuk apa? Tidak taat pada Allah, untuk maksiat pada Allah, supaya nanti jadi temannya di neraka. Kalau neraka nanti banyak sekali temannya, setannya nggak kepanasan, Pak, karena ketutup sama kita. Ya, maka mestinya kita ikut bersumpah, Pak. Kita sudah siap jadi seorang muslim, harusnya juga bersumpah. Saya nyatakan saya muslim, maka saya bersumpah saya akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tinggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Negara kita bisa merdeka karena sumpahnya pemuda. Ini pemuda bersumpah, jadilah merdeka. Kalau nggak ada yang sumpah waktu itu, mungkin kita nggak jadi merdeka. Jadi sumpah kita akan menguatkan daripada semangat kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyatakan keislaman kita, keimanan kita, maka kita bersumpah, ya. Ya, setan itu sebenarnya takut hanya pada orang-orang yang soleh. Gitu. Kalau orang-orang yang soleh itu ya mesti ikhlas, Pak. Maka setan paling takut sama orang yang soleh, karena dia pasti ikhlas. Nah, kalau yang nggak ikhlas itu sangat-sangat rentan terhadap godaan setan. Maka kalau kita sholatnya nggak ikhlas, ya kan, puasanya nggak ikhlas, infaknya nggak ikhlas, hajinya nggak ikhlas, pasti sangat mudah dilencengkan oleh setan. Jadi kalau kita sholat nggak ikhlas, begitu Allahu Akbar atau bahkan sebelum Allahu Akbar, itu niatnya sudah melenceng, Pak. Ya, wah ini masjid ini biar dilihat kalau alim, ya kan? Nah, ini masjid ini nggak enak kalau nggak ke masjid, ada Pak mau lewat tadi. Ya, kalau ikhlas nggak masalah, nggak ada yang ke masjid ya tetap ke masjid, nggak ada yang lihat ya tetap ke masjid. Jadi setan itu hanya takut sama orang yang ikhlas. Kalau orang yang ikhlas insya Allah soleh. Nah, ya, maka kita ikhlaskan setiap amal kita itu betul-betul mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal kita niatkan hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mulai dari yang kecil-kecil. Nah, kita mulai dari yang ringan-ringan. Insya Allah nanti yang lainnya akan terbawa karena biasa. Kita bisa melaksanakan itu karena biasa. Orang yang biasa sholat sunnah rawatib, insya Allah akan mudah melaksanakan wajibnya. Orang yang biasa bangun malam untuk sholat tahajud itu diawali dari 2 rakaat. Ya, nggak bisa kita langsung 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat tanpa 2 rakaat yang pertama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dengan duha kita, ya. Salat duha 2 rakaat itu adalah sedekah kita untuk diri kita, untuk tubuh kita ini. Ya.
Maka kadang-kadang kita ini banyak masalah dengan tubuh kita karena kurang disedekahi, mungkin. Selain memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita semuanya, khususnya untuk yang berbicara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan dan mengamalkannya.